saat terjadi keradangan, 1 jam pertama dia menuju ke tempat inflamasi. Nah, kemudian eh, produk radang yang dari darah inflamasi ini dibawa ke pembuluh darah, ya. Jadi eh, pelepasan neutrofil ke pembuluh darah, kemudian neutrofil ini mengalami proses yang tadi ya, marginasi, diapedesis, dan kemotaksis. Kemudian neutrofil ini juga mengirimkan sinyal ke susum tulang sehingga meningkatkan jumlah atau meningkatkan produksi dari neutrofil ya, sehingga terjadi leukositosis. Jadi kalau uh, jumlah leukosit yang meningkat itu disebut leukositosis. Tapi kalau jumlah eritrosit yang meningkat bukan eritrositosis ya, tapi polisitemia. Jadi leukositosis atau neutrofilia. Nah, eh, langkah ketiga ini makrofag yang menuju jaringan ya. Ini agak lambat ya. Nah, keempat ini memicu stem cell yang di sumsum tulang untuk meningkatkan pembentukan leukosit yang baru, baik itu granulosit, monosit maupun limfosit. Di limpa, limpa ini juga berarti organ hematopoietik ya, tempat pembentukan sel darah. Ini terjadinya hematopoiesis saat janin ya. Kemudian di situ juga ada makrofag yang bekerja sebagai fagosit ya, termasuk memfagosit hasil pemecahan eritrosit. Dalam pemeriksaan leukosit, selain kita menghitung jumlah leukosit, kita juga melakukan differential count atau hitung jenis leukosit. Karena berbeda dengan eritrosit yang selnya itu cuma satu macam ya. Kalau sel hanya satu jenis. Kalau sel leukosit itu terdiri dari beberapa jenis ya. Ada neutrofil itu ada yang belum dewasa atau disebut neutrofil step ya. Di sini kodenya ST, ini step, atau neutrofil yang sudah dewasa ini atau segmented ya, pada eh, intinya itu bersegmen atau segmented. Ini di sini eh, ditulis SGM, ini segmented ya. Ada eosinofil, basofil, limfosit maupun monosit. Nah, apabila terjadi infeksi akut, infeksi akut, maka dari hitung jenis leukosit itu tampak shift to the left, di mana sel-sel yang masih muda ini jumlahnya meningkat di peredaran darah. Jadi kita menemukan neutrofil dalam bentuk step itu jumlahnya meningkat daripada normal ya. Pada kasus infeksi kasus infeksi kronis ya, ini yang meningkat adalah yang sel-sel yang sebelah kanan atau shift to the right. Nah, yang meningkat kanan ini apa aja? Yaitu mulai dari neutrophil segmented.
ini meningkat. Kemudian limfosit meningkat dan monosit juga meningkat. Itu kalau infeksi kronis. Nah, ini shift to the left atau pergeseran ke kiri. Ini yang meningkat adalah neutrofil imatur. Ini sudah belum dewasa, sudah dilepas dari sumsum tulang. Kalau infeksi kronis, ini shift to the right, jadi neutrofil yang dewasa yang banyak mendominasi hapusan darah. Dalam diferensial leukosit count, diferensial leukosit ini kita mendeteksi perubahan setiap jenis leukosit. Ini nanti kita bisa melihat apakah kejadiannya ini karena infeksi, karena keracunan, atau karena leukemia, ya. Leukemia itu ada yang menyebut sebagai kanker darah, ya. Atau karena efek kemoterapi, karena parasit, atau reaksi alergi. Secara normal, neutrofil itu berkisar antara 60 sampai 70%. Nah, ini bisa meningkat berarti karena ada infeksi akut ya dari bakteri. Sedang limfosit itu kisarannya antara 20 sampai 25%. Ini akan meningkat apabila terjadi infeksi kronis ya. Nah, atau terjadi infeksi virus, ini akan meningkat. Sedang monosit ini normalnya antara 3 sampai 8%. Nah, ini akan meningkat apabila ada infeksi dari jamur. Eosinofil ini normal antara 2 sampai 4% dan akan meningkat bila terjadi infeksi parasit atau reaksi alergi. Sedang basofil ini antara 0 sampai 1%. Tapi dia akan meningkat apabila terjadi hipotiroid maupun reaksi alergi. Nah, itu cara interpretasi dari leukosit. Nah, ini tadi kinetik dari neutrofil dan monosit. Ini sama-sama pembentukannya di sumsum tulang ya. Nah, ini kalau neutrofil dia sudah dewasa, baru dilepas ke peredaran darah ya. Demikian pula untuk monosit, ya ini dilepas ke peredaran darah sebagai monosit muda. Kemudian kedua sel ini keluar dari pembuluh darah, neutrofil masih tetap dewasa dan bisa melakukan tugasnya, sedang monosit dia harus mengalami pendewasaan menjadi makrofag yang imatur, menjadi makrofag matur baru bisa melakukan tugasnya. Nah, itu fisiologis dari leukosit ya. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi patologis dari leukosit? Ini patologis leukosit ini bisa secara kuantitatif maupun kualitatif. Ya. Secara kuantitatif terjadi misalkan peningkatan jumlah leukosit. Ini kita sebut sebagai leukositosis. Ya, ini merupakan respon kalau ada infeksi atau karena ada radang ya.
Nah, ini eh, granulopoiesis akan meningkat ya. Granulopoiesis meningkat dan neutrofil yang masih muda dilepas ke peredaran darah. Nah, ini tadi reaksinya kita sebut shift to the left ya. Nah, nanti hapusan darah kita lihat banyak ditemukan neutrofil dalam bentuk step atau band ya. Leukosit ini secara secara kuantitatif ini dilihat dari responnya ini bisa shift to the left, bisa shift to the right ya. Kalau shift to the left ini berarti infeksi akut, shift to the right itu berarti infeksi kronis ya, eh, neutrofil dewasa yang meningkat. Kemudian secara kualitatif ini bisa dilihat ada yang yang non neoplastik, ada yang neoplastik ya. Kalau non neoplastik ini tidak ada pengaruh dari sumsum tulang ya. Ya, maksud saya tidak ada kerusakan dari sumsum tulang ya. Nah, ini bisa meningkat atau menurun jumlahnya ya. Kalau meningkat kita sebut leukositosis ya. Nah, karena bila terjadi keganasan, ini berdasarkan tadi sel induknya ya, ada mieloid, sel induk limfoid ya. Kalau di sel induk mieloid, maka yang terjadi adalah mieloproliferatif ya. Kalau di sel induk limfoid yang terjadi adalah limfoproliferatif. Yang mieloproliferatif ya dari sel induk mieloid tadi ada yang menjadi uh, eritrosit atau rubriblas ya, ada sel induk mieloblas, monoblas dan fibroblas. Nah, ini kalau sel induk eritrosit atau rubriblas yang berproliferasi secara berlebihan, maka yang terjadi adalah erythromic mielosis ya. Kalau sel mieloblas menjadi granulositik leukemia ya. Monoblas menjadi monositik leukemia, sedang fibroblas menjadi myelofibrosis. Nah, akan tetapi bisa terjadi secara bersama-sama menjadi eritroleukemi atau myelomonositik leukemi. Kalau terjadi secara bersama-sama. Keganasan kita sebut sebagai neoplasma atau tumor atau berkembang menjadi cancer atau CA. Nah, ada yang di mana proliferasi pada sel-sel leukosit ya. Nah, ini menjadi leukemia, sering kita dengar sebagai kanker darah itu adalah leukemia. Yang di jaringan ini bisa menjadi limfoma atau limfosarkoma. Ini jaringan. Jadi kalau terjadi keganasan di organ hemopoietik, kita lihat di limfoid atau mieloid ya. Kalau di limfoid di sini ada limfosarkoma, multiple myeloma dan akut limfositik leukemia dan kronik limfositik leukemia.
Dan di jaringan di sel induk mieloid ini terjadi mieloproliferatif. Jadi melio, akut mielositik leukemi atau kronik mielositik leukemi ya. Atau bisa juga terjadi polisitemia vera ya kalau sel induk mieloid. Karena di sel induk mieloid juga berproliferasi menjadi eritrosit ya. Jadi eritrositnya juga ikut meningkat ya menjadi polisitemia ya. Nah, kalau semua sel mieloid meningkat ya termasuk juga neutrofil, eosinofil, basofil ini ikut meningkat, maka kejadiannya disebut polisitemia vera. Kronik mielositik leukemia ini bisa dibedakan dengan reaksi leukemoid. Jadi kalau reaksi leukemoid itu tidak ada pengaruh dari eh, proliferasi sumsum tulang ya. Kalau leukemoid itu eh, bisa karena infeksi ya, infeksi atau eh, anemia ya. Jadi kalau leukemoid itu bukan karena proliferasi berlebihan dari sumsum tulang. Multiple myeloma ini pada sel plasma, gambaran laboratorisnya terjadi anemia mikrositik normokromik ya. Eh, Sel eritrositnya mengecil, ruluh ya, LED meningkat, terjadi infiltrasi sel plasma di sumsum tulang dan viskositas plasmanya meningkat. Nah, ini ada perbedaan antara limfoma dan leukemia ya. Kalau limfoma itu pada jaringannya, leukemia ini pada eh, peredaran darahnya, pada darahnya ya. Kalau leukemia ini merupakan sering kita sebut sebagai kanker darah ya. Nah, sedang kalau limfoma itu kalang kanker pada kelenjar getah bening. Kalau leukemia, nah ini eh, proliferasi eh, proliferasi sel mieloid ya, eh, Pak, proliferasi sel granulositik ya atau terjadi granulopoiesis ya. Ini sehingga sel darah normalnya ini eh, terganggu ya, terdesak ya. Kalau limfoma ini organ ya, mendesak organ yang lain. Leukemia ini sering gejalanya tidak tampak. Kalau limfoma tampak ya karena dia membesar ya. Kelenjar getah beningnya membesar di leher, ketiak atau pangkal paha. Nah, ini gejala dari leukemia ya. Ada yang sistemik sehingga terjadi kekurusan, demam ya. Kemudian mudah terinfeksi paru-parunya, nafasnya jadi tersengal-sengal ya, kelemahan pada otot, sakit-sakit di persendian, ya. Pembesaran, pembengkakan pada eh, kelenjar limfe, baik. eh, Mungkin itu yang bisa kita pelajari siang hari ini. Barangkali ada yang ingin didiskusikan. Eh, Tetap sebelum saya tutup, saya ingatkan nanti hari Kamis kita pretest online ya. Kita masih online. Nah,
kita lakukan pretest untuk praktikumnya. Baik, saya rasa Permisi dokter, mohon ya. maaf. Atas nama Prayudha tadi belum bisa absen. Oh ya, belum bisa ya. Sebentar, sebentar, saya cek. Ya mohon maaf dokter. Oh, sudah. Ini sudah. Baik dokter. Ya terima Bentar. kasih banyak dokter. Oh ya, belum, belum, belum ini. Tertutup. Oke. Masuk semua ya. Oke, Baik dokter, terima tetap kasih banyak. jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Semoga kondisi segera membaik, kondusif, dan kita